Assalamualaikum, ada yang tahu nggak ini apa? Apa yo? Nah, jadi ini tuh adalah sirsak beku. Jadi kalau misalnya nah, sirsak tuh sekarang tuh banyak banget yang jual dalam bentuk beku seperti ini. Nah, ini mau Umi bikin jadi minuman, tapi minumannya ini Umi taruhnya di cup. Biarpun sebenarnya di dalam botol pun juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau di dalam botol boleh, mau ditaruh di cup juga boleh. Nah, kalau misalnya kita beli beku itu biasanya tuh memang suka kayak ada masih ada item-itemnya sedikit nih. Kayak gini kan ini masih ada item-itemnya dikit nih. Kadang ada bijinya dikit, kadang masih ada kulitnya sedikit. Nah, itu nanti bisa kita bersihkan kalau misalnya habis diolah. Karena ini masih beku, jadi agak susah kalau langsung diambil. Nah, ini mau dihancurin dulu. Nah, untuk dihancurkannya itu kalian boleh pakai blender, mau pakai chopper boleh. Jadi boleh pakai apa aja. Nah, kalau Umi tuh lebih senang pas masih beku gini. Jadi dia tuh hasilnya tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih smooth gitu loh. Jadi kayak smoothie gitu. Nah, ini kan kita blender, kita halusin. Nah, terus ini abis itu akan kita tambahin pakai kelapa. Jadi kita pakai daging kelapa plus airnya. Jadi untuk di sini untuk ngebantu biar dia lebih mulus juga karena kalau misalnya kita masukin si daging sirsaknya doang itu agak berat ya si choppernya itu jalannya. Nah, jadi ini kita tambahin daging kelapa sama airnya. Umi daging kelapanya dimasukin ke sini sebagian, nanti sebagian lagi yang masih utuh. Jadi ini tuh ada yang gerinjel-gerinjel. Jadi nanti semua bagian tuh udah ada kelapanya karena udah ikut dialusin sama si sirsaknya. Pokoknya ini tuh nanti teksturnya tuh agak-agak mirip es krim gitu loh. Jadi kalau pas dibekuin pun bisa-bisa dikira bocil tuh kayak es krim. Nah, ini kita masukin lagi sirsaknya. Ini batch kedua. Ini tuh aku emang bikinnya banyak banget karena ini tuh buat di masjid. Jadi waktu itu ini sebenarnya bikinnya tuh waktu bulan puasa kemarin. Nah, jadi ini tuh bikin buat tajil gitu ditaruh di masjid. Jadi makanya bikinnya banyak. Nah, ini kita blender lagi. Kalau misalnya ada item-itemnya nanti kita ambil pas mau masukin ke cup. Nah, ini kita pindahin ke wadah yang lebih besar karena kita akan mulai proses pencampuran. Nih, jadi ini akan kita campur dengan bahan-bahan lain. Nah, ini kita masukin sisa air kelapanya. Jadi kan ada air kelapanya, terus ada daging-daging kelapa yang masih utuhnya. Nah, ini kita masukin semuanya, terus habis itu bisa kita aduk-aduk. Nah, ini kan belum ada rasanya nih, terus masih creamy, masih belum creamy. Nah, jadi kita tambahin pakai susu kental manis. Nah, untuk susu kental manisnya sendiri, ini takarannya nanti bisa kalian sesuaikan sendiri ya, karena kan si sirsak ini kan rasanya tuh asem, tapi tingkat keasamannya kan pasti akan beda-beda dong. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan sendiri nih. Kalian butuh nuangin si SKM-nya itu berapa banyak. Nah, ini kita tambahin lagi pakai air. Nah, airnya masukin aja di bekas kaleng susu kental manisnya. Jadi nggak ada yang kebuang ya, benar-benar kepake semua. Nih kita masukin seperti ini. Nah, itu nanti yang kayak ada bijinya, itu nanti kalau pas kita masukin di cup tinggal diambil aja. Nah, ini aku tambahin es batu karena memang ini mau langsung dimasukin di dalam cup. Jadi kan ini tuh buat buat ditaruh di masjid kan. Jadi biar bisa langsung, jadi makanya aku tambahin es batu. Ini es batunya cuma kayak buat pendingin aja. Kalau misalnya kalian mau nggak pakai es batu ya, nah ini kalian bisa tambahin lagi airnya. Jadi ini tuh Umi udah ngitung es batunya itu sebagai pengganti air. Nah, ini lihat ya, teksturnya tuh masih kental kan, tapi masih bisa disedot biarpun kental. Nah, ini tuh kalian kalau misalnya mau masukin di cup itu bisa nanti minumnya itu pakai sedotan yang besar karena kalau misalnya pakai sedotan kecil nggak bakal keisep karena kan kita ada potongan-potongan kayak kelapanya gitu. Nah, ini aku taruhnya di cup-cup seperti ini, terus nanti tinggal di sealer. Habis itu tinggal dibawa ke masjid, udah gitu aja.
Nah, ini tinggal kita masukin semuanya. Kalau mau masukin ini terserah ya kalian es batunya itu mau dipakein apa enggak. Ini tuh pokoknya kalau misalnya kalian bekuin, ini tuh bisa banget jadi kayak es krim. Jadi tinggal nanti kalian pilih-pilih aja. Untuk proses cupnya nggak usah dikasih tahu lah ya, kalian juga ngerti kan ya cara pakai cup sealer kayak gimana. Pokoknya ini cuman aku sealer aja pakai cup sealer biasa. Terus abis itu bisa langsung diantar. Kalau misalnya ini mau dibekuin, kalau kalian mau bikin es krim, ini bisa dibekuin juga pokoknya ya. Semoga video hari ini bermanfaat ya. Jadi pokoknya kalau misalnya nih kalian juga punya anak yang nggak suka makan buah, nah kalian bisa nih cobain ini. Soalnya ponakan aku aja nggak ngira kalau ini tuh buah gitu. Jadi dia kira tuh ini es krim. Karena kan aku bekuin nih, aku masukin dalam freezer nih beberapa sisa yang bukan pesanan. Nah sama dia tuh dimakan terus dikira dia tuh es krim. Karena dia nggak tahu kalau ini buah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.